Kepalanya dibor di bagian belakang. Terus disuntik pakai zat kimia. Oh, kayaknya ini bisa nih jadi zombie kalau udah aku suntik. Jeffrey Lionel Dahmer dikenal dengan nama The Butcher of Milwaukee. Dia adalah salah satu pembunuh berantai paling mengerikan yang pernah ada di Amerika Serikat. Kejahatan Jeffrey Dahmer ini gila banget. Video ini hanya untuk orang dewasa, karena ceritanya bisa bikin trauma. Di sini kita akan mendiskusikan kehidupan seorang Jeffrey Dahmer yang melakukan pembantaian, kanibalisme, dan nekrofilia terhadap 17 orang dalam waktu 13 tahun. Baru-baru ini kisahnya juga diangkat menjadi serial Netflix, tapi jujur, gue belum nonton karena mental gue belum siap. Jadi ada banyak banget trigger warning di video ini, termasuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Jeffrey Lionel Dahmer lahir di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 21 Mei 1960 dari pasangan seorang ayah bernama Lionel dan ibu bernama Joyce. Lionel adalah mahasiswa S2 di jurusan kimia. Dan waktu Jeffrey lahir, Lionel masih kuliah. Sedangkan Joyce pernah kerja, tapi karena punya kondisi hipokondria, yaitu salah satu jenis gangguan kecemasan di mana penderitanya percaya bahwa dirinya memiliki penyakit serius atau mengancam nyawa. Kalau mau dibayangin, mungkin penyakitnya tuh kayak awal-awal COVID. Kita semua kalau flu langsung ngerasa, apa gua COVID ya? Padahal cuman sakit flu biasa. Para penderita hipokondria, kalau dengar tentang sebuah penyakit, dia langsung merasa dia juga sakit penyakit itu. Misalnya dengar tetangga sebelah kena kanker, dia juga ngerasa dia kena kanker. Padahal gejala penyakit mereka mungkin sangat ringan, atau malah gak ada gejala sama sekali. Jadi orangnya selalu merasa sakit padahal dia nggak sakit. Gara-gara kondisi ini, Joyce depresi. Tiap hari dia rebahan, sakit-sakitan, padahal nggak ada penyakit. Nah, Jeffrey waktu itu kan masih kecil banget. Dia lagi aktif-aktifnya, energetik, penasaran dengan banyak hal. Tapi di rumah dia nggak punya temen. Ayahnya sibuk kuliah, ibunya sakit-sakitan. Jeffrey bosen banget. Kalaupun ayahnya balik, ibunya langsung keluar kamar, terus ngobrol sepanjang waktu ngomongin tentang diri dia sendiri. Lagi-lagi Jeffrey merasa kok gak ada yang memperhatikan dia. Makanya Jeffrey yang waktu itu berusia 4 tahun seneng banget diajak mancing oleh ayahnya. Untuk pertama kalinya dia mengenal apa itu ikan. Dan Jeffrey kecil sudah mikir dan penasaran gimana sih bentuk ikan dari dalam. Dia ngajak ayahnya untuk membedah ikan. Dan ayahnya seneng banget. Wah, anak aku kecil-kecil udah pinter, tertarik dengan pelajaran biologi. Pasti ini bakal jadi ahli hewan nih besarnya. Ya waktu itu ayahnya nggak kepikiran Jeffrey bakal jadi pembunuh berantai. Terus masih waktu berusia 4 tahun juga nih, Jeffrey diajak oleh ayahnya untuk membersihkan bagian bawah rumah mereka. Sayangnya gue kurang jelas, apakah ini ruang bawah tanah atau di bawah rumah mereka ada semacam gap tempat di mana hewan bisa masuk. Intinya, ayahnya bawa ember, terus bawa pestisida. Mereka mau bersih-bersih. Nah, disitulah Jeffrey mengenal yang namanya bangkai hewan. Dan setiap kali ayahnya masukin tulang-tulang hewan ke dalam ember, Jeffrey merasa senang. Jeffrey nanya-nanya dengan ayahnya tentang kehidupan hewan. Langsunglah dijelaskan oleh ayahnya yang seorang ahli kimia ini tentang evolusi kehidupan. Dan ayahnya tuh semangat banget ngajarin Jeffrey tentang hal-hal yang berbau hewan. Siapa tahu besarnya Jeffrey mau belajar lebih lanjut tentang hewan. Itu kalau ayahnya lagi di rumah. Kalau ayahnya nggak di rumah, Jeffrey sendirian lagi. Kondisi ibunya makin parah. Joyce selalu ngajak ribut semua orang. Ada orang lewat dikatain, tetangga sekitar diberantemin. Ayahnya pulang ke rumah juga diajak berantem. Sampai suatu hari ibunya meminum racun. Dia bunuh diri. Tapi untungnya sempat diselamatkan. Jeffrey kecil menyaksikan semua ini. Waktu itu dia masih berusia 4 tahun. Dan masih di tahun yang sama, Jeffrey harus dioperasi. Operasi hernia ganda. Selama di rumah sakit, Jeffrey hampir tidak pernah dijenguk oleh siapapun. Dan katanya, semenjak inilah Jeffrey berubah drastis. Anak yang awalnya energetik, penasaran, ceria, berubah jadi pendiam.
menarik diri dari lingkungan, enggak mau bersosialisasi, dan kelihatan enggak penasaran dengan apapun lagi. Lionel dan Joyce mulai menyadari perubahan pada anak mereka. Begitu Lionel selesai kuliah S2, sudah dapat gelar PhD, mereka sekeluarga pindah ke Ohio. Umur Jeffrey waktu itu sudah 7 tahun, tapi masih pendiam. Supaya Jeffrey mau berinteraksi dan punya teman, Jeffrey dibelikan anjing. Nah, anjing ini sangat disayang oleh Jeffrey. Tapi tetap, dengan orang-orang sekitar, Jeffrey nggak terlalu peduli. Jeffrey juga didaftarkan banyak banget aktivitas. Mulai dari olahraga perahu, membesarkan hewan ternak untuk lomba, nulis puisi. Kenangan masa kecil Jeffrey bisa dibilang sangat bahagia dan banyak kenangan indahnya. Jeffrey sendiri mengakui hal ini. Waktu ibunya hamil lagi, Jeffrey disuruh milih nama untuk adiknya. Jeffrey memilih nama David. Dan selama hampir setiap tahun, keluarga ini selalu pindah-pindah tempat karena kerjaan ayahnya memang mengharuskan untuk pindah ke banyak lokasi. Waktu Jeffrey berusia 10 tahun, ibunya masuk rumah sakit karena depresi. Keadaan di rumah benar-benar kacau. Hampir setiap hari berantem terus. Kalau ayah dan ibunya berantem, Jeffrey pasti keluar dari rumah. Dia nggak tahan. Kemana Jeffrey pergi? Ke hutan untuk mengutin bangkai serangga. Waktu itu di sekolahnya, Jeffrey baru aja melakukan praktek membedah babi. Dan semenjak itu, Jeffrey mulai bisa membedah-bedah hewan. Awalnya serangga. Lama-lama, Jeffrey ngumpulin hewan-hewan yang sudah meninggal di jalan. Misalnya, ada kucing yang ketabrak mobil. Bangkainya dibawa oleh Jeffrey ke rumah. Kepala kucing atau kepala anjing itu bakal dia sembelih, terus badannya bakal dia paku di pohon. Waktu itu keluarga Jeffrey nggak curiga. Mereka kira Jeffrey memang sangat penasaran dengan yang namanya hewan. Hewan-hewan ini dia kuliti, dia pegang, dia rasain gimana rasanya megang organ-organ itu dan di mana aja sih letaknya di dalam tubuh. Terus muncullah keinginan untuk mengawetkan beberapa bangkai. Waktu itu, Jeffrey, ibunya, ayahnya, sama adiknya lagi makan di meja makan. Mereka lagi makan ayam. Terus gak tahu kenapa Jeffrey kepikiran, wah, tulang ayam ini harusnya bisa ya diawetkan. Jadi dia nanya ke bapaknya, ayah, gimana sih cara mengawetkan tulang? Ayahnya yang sebagai ahli kimia ini, dia ajarin ke Jeffrey gimana caranya mengawetkan tulang dengan bahan kimia apa aja. Diajarin kalau mau ngawetin tulang, direndam dulu ke cairan pemutih. Dan semenjak itulah, Jeffrey mengoleksi tulang. Beranjak dewasa, kita lompat sampai ke waktu di SMA. Jeffrey nggak punya teman. Umurnya waktu itu sekitar 15 tahun. Setiap pagi, Jeffrey membawa bir, tapi dia masukin ke dalam botol biasa, terus dia bawa ke sekolah. Temennya sering nanya, kamu minum apa sih? Oh, ini obat. Bayangin guys, jam 8 pagi di sekolah, Jeffrey udah mabuk. Jeffrey juga terkenal suka pura-pura epilepsi, kejang-kejang sendiri. Entah untuk menghibur teman-temannya, atau Jeffrey memang sengaja dan dia nggak tahu kalau dia tuh diceng-cengin oleh satu sekolah. Menurut guru-gurunya, Jeffrey sebenarnya cerdas, tapi nggak mau berusaha. Dan di umur ini juga, Jeffrey sadar bahwa dia gay. Jeffrey nggak ngomong ke keluarganya, sembunyi-sembunyi. Jeffrey mulai mencoba pacaran dengan laki-laki. Waktu tidur bareng pacarnya, Jeffrey sadar bahwa dia menikmati tidur di sebelah orang yang tidak sadar. Ada semacam kepuasan tersendiri. Kalau orangnya bangun, Jeffrey nggak merasa tertarik. Tapi kalau orangnya tidur, tidak sadar, Jeffrey tertarik. Suatu hari, Jeffrey naksir dengan satu pria. Pria ini sering banget jogging di sekitar taman. Awalnya Jeffrey cuma naksir, tapi lama-lama dia kepikiran dan punya fantasi untuk membuat orang ini pingsan, terus dia tidurin di sebelah dia. Jadi, ada hari di mana Jeffrey nunggu di taman. Dia sudah bersiap-siap untuk membuat si pria pingsan. Tapi rupanya, hari itu pria itu nggak jogging. Jeffrey kesel. Fantasinya makin parah. Awalnya cuma pengen bikin orang tadi pingsan, tapi sekarang dia juga pengen membedah orang itu. Pengen tahu isi dalamnya gimana. Waktu itu Jeffrey sadar fantasinya itu menjijikkan, enggak wajar, dan dia sendiri jijik. Ngapain dia mikirin hal kayak gitu? Dan rupanya alasan kenapa Jeffrey selalu mabuk dari pagi, itu supaya dia bisa menghilangkan pikiran-pikiran kotornya. Berharap kalau mabuk, dia nggak bakal mikir yang aneh-aneh. Jeffrey nggak suka menyiksa orang, tapi dia pengen bisa menguasai sesuatu yang mati, supaya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu waktu Jeffrey berusia 15 tahun. Waktu Jeffrey berusia 18 tahun, ibunya, Joyce, ketahuan selingkuh. Lionel marah, kecewa, pergi dari rumah.
Joyce yang merasa ditinggalkan membawa David pergi juga, kabur ke Wisconsin. Yang berarti Jeffrey sendirian di rumah. Dan waktu itu Lionel nggak tahu kalau Jeffrey sendirian di rumah. Karena mungkin kesepian, tidak diawasi, Jeffrey tidak bisa menahan pikiran-pikirannya. Kemudian, pembunuhan pertamanya terjadi. Sekitar jam 5 pagi, Jeffrey sengaja bawa mobil keliling-keliling jalanan untuk mencari korban. Di pinggir jalan, dia ngeliat ada pria berusia 19 tahun yang bernama Stephen. Jeffrey berhenti, terus dia tawarin, "Kamu mau naik nggak? Nanti aku anterin, kamu mau kemana?" Rupanya, Stephen nggak mau naik. Mungkin takut kali ya. Jadi Jeffrey yang turun dari mobil, terus mereka duduk-duduk sebentar, minum bareng sambil ngerokok. Jeffrey kira kalau dia udah kenalan nih, si Stephen bakal mau naik ke dalam mobilnya. Tapi rupanya enggak. Si Stephen emang enggak bermaksud untuk naik ke mobil dia. Memang dasar Jeffrey-nya aja yang ngedeketin. Setelah selesai minum, ngerokok, berdirilah si Stephen mau pergi. Nah, untuk menyetop aksi Stephen, Jeffrey langsung memukul kepalanya menggunakan barbel. Stephen yang sudah pingsan, dia masukin ke dalam mobil, dia ikat pakai seatbelt, dan si Jeffrey ini memuaskan dirinya sendiri. Tapi tanpa menyentuh Stephen sama sekali. Stephen kemudian dia cekik dan dia bawa pulang. Untuk menghilangkan jejaknya, tubuh Stephen dipotong-potong, dimasukin ke dalam kantong plastik sampah, terus niatnya mau dia buang ke jurang. Tapi di jalan, Jeffrey disetop oleh 2 polisi. Polisi ini nanya, "Kamu mau buang apa? Apa itu di dalam kantong plastik kamu?" Jeffrey langsung nangis. "Pak polisi, aku hari ini lagi sedih, Pak. Orang tua aku lagi mau cerai. Makanya aku buang semua kenang-kenangan kami di rumah. Aku udah nggak tahan lagi ngelihatnya. Maaf ya Pak, aku lagi stres banget ini. Makanya aku nyetir nggak konsen." Para bapak polisi langsung luluh. Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati ya nyetirnya. Jangan sedih. Ya udah pergi. Gitu guys. Padahal kalau para bapak polisi ini mengecek isi kantong plastiknya, ada 16 nyawa yang bisa diselamatkan. Tapi ya, takdir kali ya. Jeffrey berhasil lolos dan dia langsung membuang jasad Stephen. Setelah 6 minggu ditinggal sendirian di dalam rumah, Lionel pulang membawa pacar baru. Lionel kaget. "Ibu, kamu pergi? Jadi selama 6 minggu kamu sendirian di rumah?" Jeffrey cuma bisa ngangguk. Melihat Jeffrey yang linglung, gak ada kerjaan, bapaknya langsung menyuruh Jeffrey untuk kuliah aja. Jeffrey mendaftar di Ohio State University, tapi cuman bertahan selama 3 bulan. Selama di kampus, Jeffrey kerjaannya mabuk-mabukan terus dan nilainya bener-bener hancur. Jeffrey jadi pengangguran lagi. Terus bapaknya mikir, gimana ya biar Jeffrey punya kerjaan? Didaftarkanlah si Jeffrey ini ke Angkatan Udara. Keterima tuh di Texas. Di pangkalan, Jeffrey diangkat menjadi spesialis kesehatan. Jeffrey seneng banget, soalnya di sini dia mempelajari soal anatomi manusia. Setelah beberapa bulan di Texas, Jeffrey dikirim ke Jerman. Kehidupan dia di Jerman sangat kacau. Gua kurang tahu rinciannya gimana, tapi Jeffrey rupanya memperkosa 2 tentara di situ. Semuanya laki-laki. Tapi waktu itu nggak ada yang tahu kecuali korbannya sendiri. Itu pun korbannya mengaku dikasih minuman yang bikin mereka tidur, terus bangun-bangun sudah dilecehkan. Senior-seniornya nggak tahu soal masalah pemerkosaan ini. Tapi Jeffrey memang terkenal alkoholik. Dan Jeffrey dipecat secara terhormat gara-gara masalah alkohol. Para tentara bilang, "Kamu kerjanya bagus, tapi kamu orangnya pemabuk. Kamu tidak cocok untuk bergabung dengan Angkatan Udara." Jadi si Jeffrey dipulangin lagi ke Amerika. Nah, awalnya mau dipulangin ke rumah bapaknya, tapi Jeffrey malu. Dia minta dikirim ke Miami aja, memulai hidup baru di tempat baru, biar bapaknya nggak tahu kalau misalnya dia gagal. Ya udah, selama di Miami, Jeffrey kerja di bakery, toko roti. Awalnya Jeffrey tinggal di kos-kosan, tapi karena mabuk terus, tetangga sekitar ngomel, yang punya rumah juga nggak terima, Jeffrey diusir. Berhubung Jeffrey juga nggak punya uang dan nggak bisa bayar kos-kosan, setiap hari Jeffrey tidur di pinggir pantai. Dia tidur di pinggir pantai, bangun pagi, kerja di toko roti. Pulangnya ya ke pinggir pantai lagi. Nggak punya rumah. Awalnya Jeffrey tahan, tapi lama-lama dia merasa takut dengan tikus. Ada hari di mana waktu dia tidur, dia ngerasa ada yang gerak-gerak di dadanya. Pas buka mata, tikus gede. Jeffrey langsung nelpon ayahnya untuk minta dikirimin uang, tapi nggak dikasih. Jeffrey disuruh pulang ke Ohio. Berhubung tidak punya uang lagi, Jeffrey baliklah ke rumah.
Nah, di rumahnya, Jeffrey ini mabuk-mabukannya parah banget. Ayahnya sendiri sampai nggak tahan dan nggak tahu ini anaknya mau jadi apa kalau udah gede. Emang udah gede sih tapi. Jadi Jeffrey diusir, disuruh untuk tinggal dengan neneknya. Nah, Jeffrey sama neneknya ini deket banget. Mungkin bisa dibilang orang yang paling Jeffrey sayangin itu neneknya. Di pikiran ayahnya, kalau Jeffrey tinggal sama neneknya, pasti Jeffrey akan lebih bahagia dan mungkin hidupnya akan lebih berwarna dan juga bermakna. Mungkin sang nenek bisa mengatur hidup Jeffrey. Dan memang bener, semenjak tinggal di rumah neneknya, Jeffrey rajin banget bantu-bantu di rumah. Jarang minum. Keterima kerja juga jadi tukang suntik. Hidupnya memang langsung membaik. Tapi, 10 bulan kemudian, Jeffrey dilaporkan ke polisi. Gara-gara dia dengan sengaja telanjang di pinggir danau, di depan banyak wanita dan anak-anak. Gara-gara tersandung kasus ini, Jeffrey dipecat dan jadi pengangguran selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, yang membiayai Jeffrey adalah neneknya. Barulah kemudian Jeffrey dapat kerjaan lagi di toko coklat. Suatu hari, Jeffrey maling manekin yang rupanya dia pakai untuk memuaskan nafsunya. Dia simpen di dalam lemari. Nah, ketahuan oleh neneknya. Neneknya nyuruh manekin ini segera dibuang. Jadi Jeffrey frustasi. Di mana lagi dia harus meluapkan nafsunya? Mulailah Jeffrey datang ke tempat-tempat bar dan sauna yang menyediakan ruangan khusus untuk laki-laki gay. Ibaratnya tempat para kaum pelangi bertemu dan berkumpul. Di sini, Jeffrey mulai tidur dengan banyak pria. Dan Jeffrey selalu menyuruh pria-pria ini untuk tidak bergerak dan tidak bicara kalau lagi di kasur. Pokoknya pura-pura mati aja. Dan ini nih, saat Jeffrey sadar bahwa dia tuh memang seneng sama orang yang sudah meninggal. Itulah kenapa Jeffrey selalu memasukkan obat tidur ke dalam minuman semua pria-pria ini. Dan rupanya, Jeffrey kepergok sudah memperkosa sebanyak 12 pria. Sampai-sampai Jeffrey dilarang untuk datang lagi. Jeffrey frustasi. Dia bingung, dia harus nyari kemana lagi. Kebetulan waktu itu ada remaja berusia 18 tahun yang baru meninggal. Malam itu, kuburannya langsung digali oleh Jeffrey. Ketahuan guys, Jeffrey ditangkap. Pokoknya ada banyak banget pelanggaran seksual yang menimpa Jeffrey. Tapi hampir semuanya tidak pernah dihukum berat. Makanya, Jeffrey terus melanjutkan kejahatannya. Dan terjadilah kasus pembunuhannya yang kedua. Jeffrey bertemu dengan seorang pria bernama Steven Tuomi. Mereka ketemu di bar, minumannya dimasukin obat tidur, dibawa pulang oleh Jeffrey. Terus pas besok paginya dia bangun, Tuomi sudah meninggal. Jeffrey bilang dia nggak inget dia ngapain, tapi kayaknya Jeffrey berusaha untuk menarik jantung Tuomi keluar dari tubuhnya sendiri. Untuk menutupi aksinya, Jeffrey membeli koper besar, jenazah Steve dia potong-potong di ruang bawah tanah rumah neneknya, dimasukin ke dalam koper, terus dibuang. Kecuali kepalanya. Kepala Steve dia gulung dalam selimut selama 2 minggu. Dia simpen di situ. Setelah 2 minggu, kepala ini dia rebus, dia larutin ke dalam banyak larutan kimia supaya kulit dan daging kepala langsung meleleh, meninggalkan sisa tengkorak. Kalian inget kan? Jeffrey suka banget ngoleksi tulang. Tengkorak ini adalah souvenir paling penting bagi Jeffrey. Tengkorak yang tersisa sering diajak ngomong. Dia juga memuaskan nafsunya dengan tengkorak ini. Tapi rupanya lama-lama tengkorak jadi rapuh, gak bisa dipakai lagi. Jadi harus dibuang. Nah, kalau tengkoraknya udah dibuang, Jeffrey nyari korban baru. Jeffrey mulai mencari PSK laki-laki yang bisa dia ajakin pulang ke rumah. Waktu itu Jeffrey bertemu dengan anak berusia 14 tahun yang bernama James Edward Dockstader. Sedih ya, baru 14 tahun tapi udah kerja kayak gini. Jeffrey menawari James untuk foto-foto dewasa di rumahnya. Di rumah neneknya sih. Terus Jeffrey menyiapkan minuman yang sudah diberi obat tidur. Dan begitu James tidak sadar, dia langsung dicekik dan akhirnya bernasib sama seperti korban-korban sebelumnya. Tengkoraknya dijadikan koleksi. Ada juga Richard Guerrero yang juga ditawari untuk foto dewasa tapi berakhir menjadi tengkorak. Beberapa minggu kemudian, Jeffrey mengajak orang lain untuk datang lagi ke rumah neneknya. Sudah diracunin pakai kopi tuh. Tapi tiba-tiba neneknya manggil. Jeffrey, kamu di rumah ya? Jeffrey kaget. Harusnya neneknya pergi. Oh iya nek, aku di rumah. Kamu sama siapa? Ah, aku sendirian kok. Nah, neneknya tahu Jeffrey bohong. Karena neneknya ngeliat Jeffrey ngajak orang masuk. Karena takut ketahuan neneknya, pria yang sudah dia racuni tadi langsung diantar ke rumah sakit. Gak jadi dibunuh. Begitu Jeffrey pulang ke rumah, disuruh duduk oleh neneknya. Neneknya bilang, Jeffrey, nenek gak suka ya lihat kamu bawa cowok gonta-ganti tiap hari. Kalau kamu mau kayak gitu, mending kamu tinggal di tempat lain aja. Gitulah. Intinya, neneknya ngusir dia. Gak cuman itu aja, neneknya juga ngeluh. Kenapa ruang bawah tanahnya bau banget? Ini apa anak muda zaman sekarang emang jarang mandi? Apa gimana?
Neneknya bener-bener nggak tahu kalau di bawah situ ada banyak banget pembunuhan yang sudah dilakukan oleh si Jeffrey. Ya udah, si Jeffrey pindah ke apartemen. Baru beberapa hari pindah sendirian, Jeffrey ditangkap polisi karena ketahuan melakukan perbuatan tidak senonoh dengan anak berusia 13 tahun. Nah, ingetin ya, anak 13 tahun ini nanti ada ceritanya lagi ke depannya. Ya udah, Jeffrey dibawa ke pengadilan. Nah, selama Jeffrey menunggu hasil persidangan, dia disuruh balik lagi tinggal dengan neneknya. Dan rupanya Jeffrey nggak kapok. Dia bertemu dengan pria bernama Anthony Sayers, seorang model pria dewasa yang dia undang datang ke rumah neneknya untuk foto-foto. Seperti biasa, Anthony diracuni, dibunuh, terus dipotong-potong di dalam bathtub kamar mandi neneknya. Cuman bedanya, Jeffrey cinta banget dengan Anthony. Untuk pertama kalinya, Jeffrey menguliti korbannya. Kulit, kepala, dan kelamin Anthony dia larutkan dengan cairan aseton. Terus dia taruh di dalam loker kerjanya, di tempat toko coklat. Supaya apa? Supaya nggak ketahuan neneknya. Begitu persidangan dia sudah selesai, Jeffrey pindah lagi tinggal di apartemen sendiri. Nah, barulah dia pindahkan barang-barang ini ke apartemen yang baru. Jeffrey juga pelihara ikan. Entah mungkin supaya rumahnya nggak sepi kali ya. Jeffrey mulai mencari lagi PSK yang bisa diajak ke rumah. Kali ini korbannya bernama Raymond Lemon Smith. Raymond dikasih obat tidur, begitu tidak sadar dibunuh, dan dia langsung potong-potong di rumahnya. Kali ini, Jeffrey mendokumentasikan semua proses mutilasi pakai foto Polaroid. Nanti, foto-foto ini bakal jadi bukti penting waktu Jeffrey ditangkap. Hampir semua bagian tubuh Raymond dia rebus. Terus tulang tengkoraknya dicat oleh Jeffrey. 7 minggu kemudian, Jeffrey mengajak PSK lagi. Tapi, Jeffrey salah minum. Dia justru meminum minuman yang ada obat tidurnya. Pas Jeffrey bangun besok harinya, PSK-nya tadi udah pergi, melarikan uang $300 plus jam tangannya. Jeffrey nggak berani lapor polisi. Jeffrey kesel, dia carilah PSK lagi. Kali ini korbannya bernama Edward Warren Smith. Waktu itu hampir semua koleksi tengkorak milik Jeffrey sudah hancur. Jadi, waktu membunuh Edward, Jeffrey mikir keras, gimana caranya biar tengkorak ini bisa awet. Selama ini, tengkorak dia selalu masukin ke dalam kulkas. Mungkin, di kulkas kan lembab, makanya tulangnya jadi cepet rapuh. Nah, Jeffrey kepikiran, gimana kalau misalnya sebelum dimasukin ke kulkas atau setelah dimasukin ke kulkas, dipanasin dulu di microwave biar kering. Dan kalian tahu guys, waktu dimasukin ke dalam microwave, tengkorak Edward meledak. Kenapa juga dia kepikiran masukin ke dalam microwave, ya Allah? Jeffrey ngerasa ini adalah pembunuhan yang paling sia-sia. Dia nggak dapet apapun, nggak dapet tengkorak. Jeffrey cari lagi model atau PSK lain yang mau datang ke rumahnya. Bertemulah dia dengan pria bernama Ernest Marquez Miller. Dikasih minuman berisi obat tidur, dibunuh, disembelih. Kepala Ernest dia taruh di dalam kamar, dia ajak ngobrol tiap hari, sedangkan badannya dia potong-potong di bathtub, dia masukin ke dalam bungkus plastik, terus dia taruh dalam kulkas. Untuk apa? Untuk dimasak. Kepala Ernest dia rendam dengan banyak banget larutan biar nggak mudah rusak. Tiap hari dia keluar masukin kulkas. Dan rupanya masih belum cukup. Jeffrey mencari korban lain. Dia bertemu dengan pria bernama David Courtney Thomas. Begitu David datang ke rumahnya terus pingsan, entah kenapa Jeffrey merasa tidak nafsu. Tapi udah kepalang nih. Jeffrey takut kalau dia biarin David pergi, kejahatannya ketahuan. Jadi, David tetap dibunuh oleh Jeffrey, cuman nggak satupun anggota tubuhnya disimpan oleh Jeffrey. Kata Jeffrey sih dia nggak nafsu, makanya dia nggak nyimpen. Dan selama sekitar 5 bulan, Jeffrey nggak membunuh satu orang pun. Nggak tahu kenapa, entah nggak nemu korban atau capek. Dan kondisinya, polisi serta warga setempat nggak sadar kalau ada pembunuh berantai di sekitar mereka. Soalnya semua korban Jeffrey adalah PSK dan juga anak-anak berkulit hitam. Yang bisa dibilang, waktu itu sangat tersisihkan, jadi waktu mereka hilang nggak ada yang nyariin. Setelah 5 bulan istirahat, Jeffrey kembali membunuh korbannya. Kali ini pria bernama Curtis Durrell Strother. Jeffrey sadar, dia sebenarnya nggak suka membunuh orang. Dia juga nggak suka ngelihat orang ketakutan. Jeffrey cuma butuh sesuatu yang hidup tapi mati. Bisa dibilang zombie. Makanya, Jeffrey berusaha keras menciptakan zombinya sendiri. Gimana ya? Cara biar orang hidup tapi nggak mikir. Eksperimen ini dia lakukan ke korban berikutnya yang bernama Errol Lindsay. Waktu Errol pingsan, kepalanya dibor di bagian belakang. Terus disuntik pakai zat kimia. Di pikiran Jeffrey, oh kayaknya ini bisa nih jadi zombie kalau udah aku suntik. Jeffrey tunggu sampai Errol bangun. Tapi waktu Errol bangun, dia masih manusia, bukan zombie. Jadi ujungnya dibunuh juga oleh Jeffrey.
Seperti biasa, tengkorak Errol disimpan. Nah, tetangga sekitar mulai ngamuk. Itu di lantai 2 ada apa? Bau banget. Terus kadang-kadang juga ada bunyi gergaji. Kerjaannya apa sih? Udah berisik, bau. Sampai manajernya tuh capek. Dikomplain terus sama orang. Manajer bangunannya marah. Ditanyalah, kenapa Jeff? Bau banget kamar kamu itu. Oh, iya Bu, kemarin kulkasnya mati. Jadi daging-daging di dalam tuh pada busuk. Maaf ya Bu, nanti aku bersihin. Ah, kemarin juga gitu alasan kamu. Oh, itu juga karena ikan aku mati Bu. Jadi belum aku beresin, bau dia. Ada aja lah pokoknya alasan Jeffrey ngeles. Gue juga pernah denger dari podcast Serial Killer. Sebenarnya di belakang bangunan apartemen Jeffrey ada pabrik sosis. Nah, dulu sempat orang-orang kira bau busuk ini berasal dari pabrik sosis. Pabrik sosisnya itu sampai digugat di pengadilan guys, sampai tutup. Cuman ya setelah pabriknya tutup juga masih bau, makanya orang-orang pada ngeluh. Gue nggak bisa bayangin sih sebau apa loh sampai separah itu. Jadi apakah Jeffrey takut? Enggak. Dia masih aja membunuh. Kali ini korbannya bernama Tony Anthony Hodges, seorang model yang tunarungu wicara, gak bisa ngomong dan gak bisa dengar. Waktu Tony dibunuh, jenazahnya gak langsung dieksekusi. Dibiarin di dalam kamar selama 3 hari tanpa AC. Sampai jenazahnya itu meleleh, belatungan. Wajar banget kamarnya bau. Belum selesai memotong jenazah Tony, Jeffrey menculik anak-anak lain. Kali ini anak 14 tahun yang bernama Konerak Sintasomphone yang berasal dari Afrika. Nah, Konerak ini adik dari korban Jeffrey yang sebelumnya melaporkan ke polisi. Yang tadi gue bilang, ingetin ya, nanti anak ini ada kelanjutan ceritanya. Nah, itu kakaknya, ini adiknya. Kakaknya selamat, adiknya hampir selamat. Waktu Konerak datang ke apartemen Jeffrey, dia dikasih minuman yang berisi obat tidur. Terus kepalanya dibor oleh Jeffrey. Kalau pada korban sebelumnya di bagian belakang, kali ini dibor di bagian depan. Jeffrey pikir mungkin kemarin gak berhasil karena dibornya bagian belakang. Makanya dia bor di bagian depan. Siapa tahu Konerak bisa beneran jadi zombie. Konerak yang tidak sadarkan diri disimpan di dalam kamar tidur Jeffrey. Di sebelah jenazah korbannya yang belum dikuburkan. Jeffrey nunggu Konerak bangun. Dia nggak sabar. Kayaknya kali ini dia beneran bisa menciptakan zombie. Selagi menunggu, Jeffrey buka kulkas mau ngambil bir. Rupanya birnya habis. Jadi Jeffrey turun ke minimarket untuk beli. Waktu Jeffrey jalan balik ke apartemen, dia ngelihat Konerak ada di dalam lorong apartemen lagi ngobrol dengan 3 ibu-ibu. Konerak ini kondisinya telanjang bulat guys. Terus dari bawah belakangnya ada darah yang keluar. Si Konerak ini kelihatan panik, tapi dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi 3 ibu-ibu yang diajak ngobrol bener-bener prihatin. Mereka langsung nelpon polisi. Dideketin lah oleh Jeffrey. Bu, sorry ya, ini pacar saya nih Bu. Dia nih mabuk, makanya kayak gini, maaf ya Bu. Para ibu-ibu nggak percaya. Enggak. Jangan diambil anak ini. Tunggu sampai polisi datang. Kita takut anak ini kenapa-kenapa. Ya udah, ditunggulah sampai polisi datang. Ada 2 polisi tuh datang. Dijelasin oleh Jeffrey, Pak, ini kita tuh tadi tuh lagi berantem Pak. Kita tuh lagi sesi foto-foto dewasa. Ini kalau Bapak nggak percaya, lihat aja foto-fotonya. Emang beneran ada guys, foto Konerak lagi telanjang. Para ibu-ibu bilang, enggak Pak polisi, enggak kayak gitu, lihat anak ini sampai berdarah loh Pak. Dan kalian tahu, polisi nyuruh ibu-ibunya diem. Ibu, berisik banget Bu, udah Bu nggak apa-apa. Ya udah Pak, ayo kita antar Bapak pulang ke apartemen. Konerak dibopong oleh polisinya masuk ke dalam apartemen Jeffrey. Waktu itu kata polisnya emang ada bau yang tidak enak. Tapi mereka nggak kepikiran yang aneh-aneh. Andai aja waktu itu polisi ngecek catatan kriminal Jeffrey, mungkin Konerak bisa selamat. Konerak yang masih linglung disuntik lagi oleh Jeffrey menggunakan obat-obatan kimia. Berharap Konerak bisa beneran jadi zombie setelah disuntik 2 kali. Tapi rupanya Konerak meninggal dunia. Korban berikutnya bernama Matt Turner, 22 tahun, yang juga berakhir di dalam kulkas, seperti semua korban-korban lainnya. Lalu ada juga Jeremiah Benjamin Weinberger, yang disuntik menggunakan air panas, dengan harapan bisa menjadi zombie, tapi rupanya malah koma selama 2 hari dan meninggal dunia. Ada juga Oliver Lacey, yang juga dibunuh. Tapi Jeffrey mengaku dia selalu ingin supaya korbannya bisa hidup, tapi seperti zombie, cuman belum kesampaian. Makanya ujungnya selalu terpaksa dibunuh. Ada juga Joseph Arthur Bradehoff, datang ke Milwaukee untuk cari kerja, punya 3 anak, menerima tawaran menjadi model dewasa untuk Jeffrey karena kepepet, tapi berujung malah dibunuh dan jenazahnya dibiarkan membusuk di kamar selama 2 hari sampai belatungan.
Akhirnya, jenazahnya berakhir di dalam drum untuk dilelehkan menggunakan cairan kimia. Karena Jeffrey sangat sibuk dengan semua kejahatannya, dia dipecat dari toko coklat. Lalu korban terakhirnya adalah pria bernama Tracy. Tracy menyanggupi untuk menjadi model dewasa. Tapi waktu masuk ke dalam apartemen Jeffrey, Tracy mencium bau yang luar biasa busuk. Terus juga ada banyak banget cairan-cairan kimia di sekitar kamar. Perasaannya mulai nggak enak. Terus Jeffrey bilang, kamu mau lihat ikan aku nggak? Gugup nih dia. Oh iya, mana ikan kamu? Waktu dia meleng, Jeffrey langsung mengaitkan borgol. Tapi cuma satu tangan yang dapat, karena Tracy langsung berusaha lari. Jeffrey langsung menarik Tracy ke dalam kamar, terus ditodong pakai pisau. Jeffrey bilang, hari ini aku bakal makan jantung kamu. Tracy takut banget. Jadi dia pura-pura kayak dia seneng. Kamu bisa aja. Jangan pakai pisau dong, aku takut. Kita santai aja. Pokoknya si Tracy ini berusaha banget untuk merayu dan membuat Jeffrey enggak merasa terancam. Sekitar selama 5 jam, Tracy pura-pura senang. Dia buat Jeffrey mabuk. Karena Jeffrey kan emang pemabuk. Sampai ada waktu Tracy merasa Jeffrey ini udah kayaknya udah nggak sadar. Si Tracy bilang, aku ke toilet bentar ya. Oleh Jeffrey, dilepas gitu aja. Tracy jalan ke belakang, terus langsung dia pukul kepala Jeffrey. Dia lari keluar, cari kantor polisi. Gak lama kemudian, Tracy balik, tapi sudah membawa polisi. Terus ditanyailah oleh polisi, bener nggak kamu mencoba untuk membunuh dia? Ini katanya kamu tadi nodongin pisau. Terus borgol ini bener kamu yang ngeborgol. Si Jeffrey tenang banget guys. Dia mengaku dia memang memborgol Tracy, tapi untuk acara pemotretan. Soal pisau-pisauan, Jeffrey nggak ngaku. Terus polisi nanya, ya udah kunci borgolnya mana? Oh ada pak di dalam kamar. Si Jeffrey langsung jalan tuh, tapi jalannya ngebut biar polisinya nggak ikut. Si polisi langsung ngerasa ada sesuatu yang beda nih, ada yang ditutup-tutupi. Masuklah polisinya ke dalam kamar. Dia lihat di lantai memang ada pisau. Waktu mau diambil, di sebelah itu ada pintu laci yang sedikit terbuka. Dan di dalamnya ada banyak foto. Si pak polisi penasaran. Waktu dibuka, isi dalam laci itu penuh foto Polaroid Jeffrey sedang melakukan mutilasi. Semuanya foto pemotongan daging manusia. Jeffrey langsung lari tapi berhasil dibekuk. Apartemennya juga digeledah. Di dalam kulkas, polisi menemukan 4 kepala manusia. Masih utuh ya, masih ada dagingnya. Terus ada juga 7 tengkorak, yang ini udah tanpa daging. Ada juga 2 jantung manusia. Torso manusia masih lengkap di dalam kulkas. Otot lengan, sekantong penuh organ manusia. 2 rangka manusia yang masih utuh. 2 kelamin yang diawetkan. 3 torso yang direndam dalam larutan kimia biar hancur dan meleleh. Itu udah bukan rumah lagi, tapi kayak museum kuburan. Di kantor polisi, Jeffrey menceritakan semuanya. Dia bilang, ya aku yang melakukan, berarti aku yang harus menuntaskan dan menceritakan. Makanya kita bisa tahu semuanya secara detail. Sedikit informasi, ayahnya Jeffrey ngaku sering membunuh orang tapi dalam mimpi. Jadi nggak tahu ya, apakah ini ada hubungannya dengan Jeffrey yang menjadi pembunuh atau gimana. Pada 15 Februari 1992, Jeffrey dinyatakan bersalah dan dalam kondisi yang waras. Dia dituntut atas 16 kasus pembunuhan. Dalam masa tahanan, Jeffrey menyesuaikan diri dengan baik dengan kehidupan penjara, meskipun memang awalnya dia dipisahkan dari narapidana biasa. Tapi katanya, Jeffrey sempat menemukan agama dan sempat juga dibaptis. Jeffrey kemudian dipersilahkan untuk berinteraksi dengan narapidana lain. Jeffrey juga kebagian tugas piket, kayak ngasih makan, bersih-bersih, pokoknya udah nggak diisolasi lagi sendirian. Cuman, 2 tahun kemudian, pada November 1994, waktu sedang melakukan kegiatan piket, Jeffrey dibunuh oleh narapidana yang bernama Christopher Scarfer. Christopher memukul kepala Jeffrey menggunakan logam berkali-kali sampai kepalanya hancur. Alasannya, karena Christopher merasa terganggu dengan catatan kriminal Jeffrey yang benar-benar luar biasa gila. Christopher juga nggak suka cara Jeffrey mengintimidasi orang-orang di penjara. Jadi bisa dibilang Jeffrey belum sempat merasakan hukuman yang seharusnya dia rasakan. Dan itulah kisah seorang Jeffrey Dahmer. Gue yakin video kali ini pasti bikin kalian overthinking. Membayangkan ada manusia dengan pemikiran yang kayak gini tuh rasanya... Apalagi bisa dibilang masa kecil Jeffrey tuh baik-baik aja. Kalau ngomongin soal orang tua yang sering berantem, terlantar, ada banyak banget kok anak-anak di luar sana yang merasakan hal yang sama. Dan untungnya nggak jadi pembunuh berantai seperti Jeffrey. Itu sih yang kadang bikin gua kepikiran kalau nyeritain kasus-kasus kayak gini. Kenapa ya? Beberapa orang punya pemikiran yang
luar biasa di luar logika. Oke, karena video kita udah panjang, langsung aja kita tutup sampai di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. I'll see you guys very very soon. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Please stay safe, take care, and stay alive. Dan thank you juga udah nonton Ruang Gelap setiap hari. Bye bye.